Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiwati Nusi dengan NIM 921421163, kelas F akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial regresi linear berganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk contoh kasus kali ini terdapat isi perusahaan dan dinotasikan dari perusahaan A sampai O dan terdiri dari 3 variabel, yakni satu variabel dependen atau output dengan satuan ton dan 2 variabel independen tenaga kerja dengan satuan jam dan variabel modal dengan satuan mesin horse. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan Excel, pada menu data pilih menu analisis terdapat pada ujung kanan atas, kemudian klik dan akan muncul beragam menu. Memang tidak selengkap seperti aplikasi pengolah data yang sering digunakan. Namun, kalau untuk regresi tersedia analisis yang lain yang dapat digunakan. Jadi, langsung saja, karena di sini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap output, jadi kita menggunakan regresi linear berganda. Jadi kita cari analisis tools, kita cari menu regresi atau dalam bahasa Inggrisnya regression. Lalu kita klik dan kemudian klik OK. Nanti secara otomatis akan muncul jendela regression dan kita melakukan input data. Kita punya sedih, minta air udah. Ini ada ampai di sini. Di sini gitu. Kira-kira. Di sini input terbagi. Di sini input terbagi. Di sini input terbagi menjadi 2. Ada input Y dan input X. Arti input Y adalah kita menginput data-data variabel terendah atau variabel terikat. Input X kita isi dengan data-data variabel independen atau variabel bebas. Jadi, ketika kita menginput data Y, kita klik dulu menu yang sebelah kanan untuk membuka. Setelah terbuka, kita blok untuk data-datanya. Karena kita berencana mengklik label munculkan nama labelnya dari variabel output Y, jadi kita bloknya dengan labelnya. Setelah kita blok, kita tutup. Karena kita telah selesai menginput variabel Y. Dan untuk variabel X dengan cara yang sama. Jadi ingat, memblok dengan nama labelnya juga. Semua data terblok, semua kemudian kita tutup. Sudah selesai kita lakukan input data, jangan lupa kita klik label karena kita ingin memunculkan labelnya. Kemudian kita perhatikan confidence label, kita klik. Misalkan untuk studi ekonomi 90% atau 95%, atau untuk bidang-bidang lain mungkin bisa saja 99%. Tapi kemudian di sini ada 3 output absen. Yang pertama output range, berarti jika kita klik ini kemudian kita buka ini, artinya kita mau letakkan di bagian mana hasil analisisnya. Misalkan saya ingin meletakkan hasil analisisnya pada bagian bawah, tinggal kita letakkan saja misalnya di sini.
Lalu misalkan timbul sel B22. Kemudian kita tutup menu kedua, ada new worksheet. New worksheet play artinya adalah masih di set work yang sama tapi akan membuat sheet baru. Selanjutnya ada new workbook. Berarti kita membuat file Excel baru untuk hasil analisis. Jadi saya letakkan di B21. Kemudian kita bisa memunculkan beberapa pilihan, yaitu ada residual, standar residual, residual plots, dan line fit plots. Di sini saya coba mengaktifkan semuanya. Teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada normal probability plots. Kita klik untuk formalitas di sini. Pilihannya cukup sederhana. Kemudian kita tinggal klik OK. Kemudian secara otomatis Excel akan melakukan analisis. Kita bisa lihat di sini ada hasil-hasil analisisnya. Ini adalah grafik-grafik yang munculkan, tapi kita untuk interpretasi kita fokus ke yang pertama. Sig and magnitude. Yang kedua, kita perhatikan uji F-nya. Ketiga, perhatikan uji T-nya. Keempat, koefisiennya. Diskriminasi. Keempat, koefisiennya diskriminasi baik. Yang pertama, kita lihat sig and magnitude-nya. Di koefisien analisis di sini untuk variabel independen tenaga kerja, modal atau kapital di sini koefisiennya positif. Kedua-duanya ini artinya bahwa jika ada peningkatan tenaga kerja ini akan menyebabkan peningkatan output secara teori. Jadi jika tenaga kerja bertambah, secara otomatis outputnya juga bertambah. Kemudian uji F, kita lihat dari F ini, kita lihat ini signifikan. Ini adalah 3,888 kali 10 pangkat min 7. Artinya ini adalah 0,00 sampai 7. Artinya ini sangat jauh dari 5%. Artinya ini di bawah 5%. Kemudian uji T, kita lihat dari p-value. T hitungnya adalah 1,86549. Kita lihat yang pertama tenaga kerja, p-value-nya adalah 0,00026. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Artinya secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Itu interpretasinya. Yang kedua, modal atau kapital di sini. Value-nya 0,086. Nah, ini
untuk modal atau kapital. Ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis padi yang kita sepakati bahwa meskipun hasilnya mendekati 5%, padi ini lebih besar dari 5%, lebih besar dari 0,05. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi berkaitan dengan UJF dan sign magnitude. Karena ini menunjukkan bahwa modalnya baik atau tidak, jadi kita lihat R² dan adjusted R². Ini kita lihat dari R²-nya atau koefisien determinansinya. Ini adalah 0,914. Artinya jadi 91145. Kalau dipersenkan artinya variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45%. Variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan sisanya berarti adalah 8,55%, ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam modal. Baiklah, itulah tutorial frekuensi berganda dari saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.